aku ketemu sama Pak Imamuddin. 1 kali 24 jam, jam itu ada di rumahku dan itu kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Berarti cepat begitu saja Bu ya, 1 kali 24 jam langsung? Iya, laporan? betul. Iya, betul. Karena nggak mungkin, tadinya pun kalau mau ketemu malam itu sama bisa ketemu Pak Imamuddin untuk dipulangkan, mungkin saya akan pulangkan malam itu juga. Cuman karena nggak bisa ya, namanya juga mungkin banyak urusan ya, kita kan juga nggak tahu ya. Jadinya bisa ketemu, alhamdulillah malah Pak Imamuddin silaturahmi kan ke tempat aku, ke sini juga. Jadi ketemunya di sini, silaturahmi, Bapak saya minta maaf atas nama anak. Iya, Pak Imamuddin sangat aware gitu, terbuka gitu, alhamdulillah ya. Jam tangan Ahmad Sahroni seharga 11,7 miliar rupiah, sungguh fantastis. Buat warga biasa tentu hanya bisa bermimpi untuk memilikinya. Tapi bocah ini sempat menyimpan jam tangan mewah ini di rumah 1 hari lamanya. Menurut pengakuan orang tuanya, keberadaan jam tangan mewah tersebut di rumah sempat menjadikan rumah seperti neraka. Terutama setelah berita itu viral dan harga dari jam tangan tersebut pun menjadi pembahasan di mana-mana. Cukup shock, cukup kaget, shock, cukup. Nah, udah mulai capek nih, maksudnya ternyata ya, maksudnya dengan semua komentar dan semua tulisan yang ada gitu kan, mau tidak mau dibaca, tidak dibaca, itu yang terjadi memang seperti itu, ya kan, di medsos mungkin pastinya. Ya, udahlah, ikhlas aja lah. Memang anakku salah, aku sudah minta maaf, tapi memang tidak ada niatan untuk menjarah yang seperti orang-orang bilang. Hanya ikut-ikutan, anak remaja yang ikut-ikutan, yang mau tahu seperti itu. Dan memang saya selaku orang tua meminta maaf dan pasang badan, memang anakku salah, aku bilang gitu. Andriani Juwita tak bisa membela sang anak yang telah bersalah. Meski sepengakuan sang anak, jam tangan mewah itu dipungut karena terjatuh oleh para penjara lainnya. Sadar anaknya salah, Andriani bersama sang suami seketika itu juga menghubungi pihak RT dan RW, bahkan meminta untuk bertemu Pak Lurah hingga Pak Camat. Tujuannya hanya satu, ingin menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, dan tentu saja mengembalikan apa yang bukan hak milik mereka. Jadi waktu aku tanya, kenapa bisa ada sampai viral seperti itu dan dapat itu, jadi pada saat kejadian, dia ada di depan rumah Pak Ahmad Sahroni gitu, di depannya juga gitu sama teman-temannya. Karena pada saat kasus maksudnya bergulirnya itu akhirnya massa terlalu banyak dan mengambil barang-barang pada saat itu. Dan ada satu orang, kayak aku nggak tahu bapak-bapak atau apa, dia cerita gitu. Kan di situ dia ngomong, "Bun, yang ambil barang itu banyak. Yang bawa barang itu nggak cuma 1 barang." Gitu kan, bisa dilihat lah nanti di video yang memang beredar itu, nggak 1 barang yang ambil banyak, dan itu terjatuh atau apa dia ambil, dia ketemu jam itu dan 1 tasbih. Aku lapor RT, aku lapor RW, aku di jembatan ini juga ketemu Pak Lurah, Pak Camat pada saat itu untuk bisa nanti memulangkan itu jam yang memang diambil, yang diambil, maksudnya dalam arti kata dia mungut juga, dia ketemu juga akhirnya kan udah dari tangan dia. Pertama etikat baik kita tuh, kita mau mulangin, ini bukan hak kita sih, itu aja sih. Waktu ketahuan nih part numbernya dan ada sertifikasi. Saya udah bilang pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia, Pak Imamuddin, "Kak, ini jam bukan hak kita." Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Tadi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga, Pak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition ya. Saya juga nggak paham. Bapak waktu saya megang ini aja, Pak, saya bingungnya gini, ini pakai jamnya gimana, kita namanya orang susah ya, Pak, kita nggak tahu ya. Kami datengin ke rumahnya, kami himbau untuk segera dikembalikan barang-barang yang diambil. Dari pihak keluarganya juga sudah menyatakan bahwa oh ini jam mahal kayaknya deh. Kami mah untuk apa jam-jam begini saya kembali. Cukup shock, cukup kaget, shock, cukup. Nah, udah mulai capek nih, maksudnya ternyata ya, maksudnya dengan semua komentar dan semua tulisan yang ada gitu kan, mau tidak mau dibaca, tidak dibaca, itu yang terjadi memang seperti itu, ya kan, di medsos mungkin pastinya. Iya, mudah-mudahan sih ya, aku sih nasehatin buat anakku sendiri terutama pastinya. Jangan
ikut-ikutan kalau ada kejadian apapun, dan aku cuman minta dengerin omongan orang tua pasti ngajarinnya yang baik-baik ya, nggak mau anaknya terjerumus dalam apapun atau hal apapun gitu, maunya yang baik-baik aja lah yang dijalanin, yang sesuai dengan kapasitas. Anak laki-laki bohong kalau nggak nakal, tapi nakal pada umumnya aja dan bisa dipertanggungjawabkan, itu aja sih. Aku nasehatin dia itu aja, pelajaran banget ini dalam hidup, dan sampai bisa heboh ini, seviral ini. Penjarahan terhadap barang pribadi sejatinya adalah bentuk pelanggaran hukum. Maka pasca berita pengembalian barang jarahan mulai dari milik Ahmad Saroni hingga milik Sri Mulyani beredar di mana-mana, rupanya ada ketakutan yang kini menghantui para penjarah. Di Kediri, Jawa Timur, banyak barang yang sebelumnya dijarah dari kantor Bupati Kediri kini mulai dikembalikan satu persatu oleh para pelaku. Kini pihak Satpol PP sedang menginventaris apa saja yang telah dikembalikan, baik secara resmi maupun secara diam-diam oleh para pelaku. Sebagian pelaku menyerahkan kembali jarahannya lewat Satpol PP. Ada pula yang melalui kantor Polres Kota Kediri. Barang yang dikembalikan pun beragam, mulai dari pagar, kursi, sound system hingga tiang jalan. Sementara itu, arca atau patung bersejarah yang sedianya ikut dijarah dari dalam Museum Kediri juga telah dikembalikan ke tempatnya. Patung, bos. Apapun alasannya, dalam bentuk penjarahan itu adalah hal yang sangat tidak terpuji dan tidak dibenarkan ya, dengan alasan apapun. Apalagi tadi juga ada arca yang memang dijarah, ya kan, dan itu adalah peninggalan sejarah yang memang harus dilestarikan gitu. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi masalah demo yang kemarin dan sampai ada beberapa rumah para DPR yang memang dijarah dan segala macam. Nah, ini rakyat yang kemarin sempat ditangkap ya, melalui video dan segala macam. Ada yang mengambil kulkas, bathtub, AC gitu, bahkan jam tangan yang harganya ternyata saya baru tahu itu miliaran, 11 miliar koma berapa gitu, itu akhirnya sudah ada itikat baik untuk dikembalikan. Seperti itu. Minimal dari sini para wakil rakyat pun belajar ya, bahwa apa yang sudah dirampas dari rakyat itu bisa dikembalikan, karena rakyat pun bisa melakukan hal seperti itu. Ketika sudah merampas, dibalikin lagi. Lagi. Jadi sekali lagi ya, kita juga mengajak semua masyarakat jangan mau terprovokasi, begitu ya. Jadi kalaupun memang kamu menjalankan apa yang menjadi peran kamu sebagai masyarakat, menyuarakan suara kamu, pastikanlah suara kamu itu sampai pada tempatnya, bukan dengan cara yang negatif. Karena kita tidak mau ada perpecahan di dalam masyarakat. Ingat, masyarakat harus jaga sesama masyarakat. Betul sekali.